Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Muhammad Haril Hamzah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Saudaraku, sahabat filah, para dermawan dari Peduli Rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan mudah-mudahan kita istiqomah dengan nikmat iman Islam tersebut sehingga kita wafat dalam keadaan iman Islam. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga untuk keluarganya, sahabatnya, dan hamba-hamba Allah yang soleh yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Saudaraku, masih di pembacaan kitab Fadilah Amal, yaitu tentang kisah-kisah mulia dari sahabat-sahabat Nabi. Di buku ini adalah di bab kedua, yaitu masih tentang kisah-kisah teladan terutama. Ya, bab kedua ini judulnya adalah tentang mengenai perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perasaan yang sangat baik. Ya, perasaan yang memang dibutuhkan oleh seorang muslim. Ada dua perasaan yang harus kita tanamkan dalam kita, perasaan khauf, takut kepada Allah, dan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru saja kita membaca kisah pengorbanan para sahabat radhiyallahu an di bab pertama, radhiyallahu anhum, demi agama yang menjadi suri tauladan bagi kita, mereka telah mengorbankan banyak sekali hartanya, ya, harga dirinya, waktu, tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan nyawanya demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga memiliki perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman ini, orang yang bertakwa ini amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menumbuhkan rasa takut itu diperlukan oleh kita. Nah, mereka nih terutama yang paling takut adalah Rasulullah SAW. Kemudian para nabi-nabi yang lain. Kemudian di kalangan para nabi, para rasul, setelah itu kalangan manusia biasa, yaitu para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu mereka adalah manusia-manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ketakutan mereka. Kalau mereka sholat, mereka sholatnya itu menangis. Ya, menangis, bergemuruh di jiwa mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu orang beriman itu memiliki perasaan yang takut yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian perasaan takut tersebut kepada kita yang penuh dosa ini. Ya, harusnya kita yang banyak dosa ini harusnya jauh lebih takut kepada Allah karena dosanya kita banyak. Mereka tuh orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para sahabat nabi, dosanya sedikit, tapi takutnya luar biasa. Ya, harusnya kita yang banyak dosa ini, yang sedikit ibadahnya, males-malesan, sering terlambat sholatnya. Ya, harusnya kita yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kisah yang pertama ini adalah kisah baginda Rasulullah SAW ketika terjadi angin topan. Jadi ini tentang kisah-kisah masih ya di bab kedua ini. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an bercerita, apabila datang awan gelap, mendung, angin topan dan sebagainya, maka wajah Nabi baginda Rasulullah SAW yang penuh nur, yang penuh cahaya akan terlihat pucat. Ya, jadi kalau ada gelap nih, awan gelap nih, mendung, kemudian mulai itu ada angin, apalagi anginnya itu kencang-kencang, angin topan gitu, ya, dan sebagainya, bunyi geluduk-geluduk, itu wajah Rasulullah SAW yang penuh cahaya itu dia terlalu pucat, langsung pucat Rasulullah. Ya, kenapa? Karena perasaan takut yang amat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ini kekasih Allah ya, Nabi Allah, ya, penutup para nabi-nabi. Tapi walaupun dia penutup para nabi, dia menjadi pemimpin semua para nabi dan rasul, pemimpinnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan manusia yang luar biasa, bukan manusia sembarangan, ya, yang kunci surga tidak akan dibuka oleh manusia siapapun, baik dari kalangan para nabi, rasul, malaikat pun nggak diizinkan, kecuali Rasulullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika ada awan gelap, angin topan dan sebagainya, maka wajah baginda Rasulullah SAW yang penuh cahaya ini akan terlihat pucat karena perasaan takutnya yang amat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau ketika lihat seperti ini, kondisi seperti tadi yang dikatakan, awan gelap, angin topan, beliau biasanya keluar rumah. Kemudian Rasulullah setelah keluar rumah membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Rasulullah SAW di dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan akan angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, yaitu hujan dan lain-lain, serta kebaikan yang dikirim bersamanya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada di dalamnya dan keburukan yang dikirim bersamanya. Jadi ternyata angin itu ada kebaikan, ada juga keburukan, tergantung yang Allah perintahkan. Angin, badai, topan, halilintar, gemuruh, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena dialah Allah Raja Maharaja, Al-Malikul Mulk, ya, Raja segala raja, pemilik kerajaan yang ada di seluruh di langit dan di bumi. Berikut bala tentaranya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk angin topan, badai, api, ya, itu semuanya bala tentara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam angin ini ada kebaikan dan ada keburukan. Jika hujan mulai turun, maka wajah baginda Rasulullah SAW ini akan tampak ceria. Jadi ketika gelap itu Rasulullah mukanya pucat, takut, ketakutan. Tapi kalau udah turun, maka Rasulullah mulai nampak ceria, ada tenanglah sedikit. Berarti bukan azab. Dan itu pun Rasulullah selalu berdoa kepada Allah agar hujan yang turun ini adalah hujan yang penuh rahmat, bukan hujan yang penuh azab. Aku, kata anaknya Rasulullah SAW, istrinya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan. Tetapi mengapa engkau justru nampak cemas? Jadi kalau di musim-musim kemarau, itu kan orang kalau udah kayaknya mau mendung, wah ini senang nih, karena udah lama kan nggak ada air. Betapa Allah memberikan nikmat yang banyak sama kita. Satu saja nikmat Allah berupa air, kalau nggak turun, kita banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Bayangkan kalau nggak turun hujan, nggak ada air. Minum susah, kekeringan, pohon-pohon mati, ternak-ternak mati. Manusia juga banyak yang mati kalau di kekeringan. Ya. Terus kita punya rumah, apalagi rumah kita sekarang nggak seperti rumah-rumah terdahulu. Yang kalau dia WC-nya, toiletnya digali lubang ya di bawah. Kalau sekarang kan enggak, kita pakai WC biasa. Nah, coba kalau nggak ada air, menyiramnya pakai apa? Tentulah kamar mandi kita bau, bertumpuk-tumpuk kotoran-kotoran manusia dan itu menjadi penyakit. Ya. Dan kalau udah banyak kotoran nggak disiram-siram, kotorannya BAB, BAK, pasti kita tumbuh penyakit. Dan apalagi nggak ada air, minum nggak ada, wah bisa menimbulkan kematian. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza linahdiya an hadanallah. Terima kasih Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, karunia yang luar biasa. Di antaranya berupa air. Baru air aja udah banyak. Ya. Dengan air ada perusahaan-perusahaan air besar-besar dan itu memberikan lapangan tenaga kerja. Dengan adanya air akhirnya ada orang ya, perusahaan-perusahaan mobil, pengangkut, perusahaan motor
plastik, berapa banyak dengan air memberikan manfaat yang banyak bagi manusia, mata pencarian yang luar biasa. Bayangkan hanya dengan air itu membuka peluang lapangan kerja, membuka pintu-pintu rezeki, yang jualan air, jalan-jalan, subhanallah. Sungguh kalau mereka orang-orang yang beriman sama Allah, taat sama Allah, tentu lebih bagus lagi. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah istri Rasulullah, yaitu Sayyidi Syaditina Aisyah radhiyallahu bertanya, ya Rasulullah, semua orang gembira jika melihat gumpalan mendung karena pertanda akan turun hujan, tetapi mengapa engkau justru nampak cemas, khawatir, takut, gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, wahai Aisyah, aku khawatir di dalamnya ada azab, karena itulah aku merasa cemas. Kaum Ad telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin ketika melihat gumpalan mendung. Mereka bergembira. Mereka mengira akan turun hujan, tapi ternyata yang turun adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kaum Ad. Jadi di dalam Allah SWT berfirman, ketika orang-orang itu kaum Ad melihat awan tersebut menuju ke arah lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan ke atas kita. Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukan, itu adalah azab yang kamu minta untuk disegerakan, karena kalian telah berkata kepada Nabi Hud alaihissalam, jika engkau memang seorang nabi, kirimlah azab kepada kami, angin yang di dalamnya terdapat azab yang sangat pedih, menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga tidak kelihatan bekas kecuali bekas rumah-rumah mereka. Dan demikianlah kami membalas kaum yang durhaka. Nah, saudaraku, para dermawan dimanapun Anda berada, sedikit kita cerita tentang kaum Ad. Ya, kaum Ad ini adalah kaum yang di zaman Nabi Hud alaihissalam. Nah, kaum Ad ini adalah kaum yang Allah berikan karunia yang banyak, yaitu tanamannya subur-subur, tanahnya subur-subur, airnya jernih, bersih, ya, ternaknya mereka gemuk-gemuk, kambingnya, sapinya, kerbaunya, untanya, dan sebagainya lah pokoknya. Binatang-binatang ternak, itu semua makmur-makmur. Mereka berada di kawasan pegunungan. Ya, luar biasa, Allah berikan mereka nikmat yang sangat banyak. Ya, kaum Ad ini, ya, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud ini masih cucu daripada Nabi Nuh alaihissalam, ya, yaitu bernama Saman bin Nuh, ya, ayahnya Nabi Hud. Namun karunia Allah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, kepada kaum Ad ini, tidak mereka syukuri. Mereka nggak beriman kepada Allah. Mereka menyembah berhala-berhala, ya, patung-patung, ya. Nah, itu yang disayangkan. Mereka menyembah bukan kepada Allah, ya. Padahal mereka orang tuanya dulu, kakeknya Nabi Nuh alaihissalam sudah mengajak untuk beriman kepada Allah, ya. Nah, tapi mereka kembali ingkar, kaum-kaumnya ini. Maka diutuslah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Hud alaihissalam, ya. Nabi mengutus supaya kaumnya ini kembali kepada jalan yang benar, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agama yang mulia, ya, itu agama tauhid, agama Islam. Jadi para nabi, rasul itu membawakan ajarannya tauhid, hanya menyembah kepada Allah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Itu ajaran tauhid semua para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi kaum ini mereka sombong karena merasa sudah makmur, sudah kaya negerinya. Wah, pokoknya negerinya makmur aja dah. Semua sayuran-sayuran, kebun-kebun, tanaman-tanaman, buah-buahan melimpah ruah semua. Ya, ternak-ternak mereka itu dikirim ke berbagai penjuru negeri. Ya, pada minta. Jadi mereka tuh negeri pengekspor lah. Negara-negara lain yang pada saat itu, ya, itu minta dari kaum Ad. Tanian sayur-sayurnya bagus-bagus, ya, subur-subur buah-buahannya,
nikmat-nikmat. Nah, cuma mereka akhirnya tumbuh rasa sombong, rasa merasa sudah makmur, sudah kaya, sudah melimpah. Mereka lupa kalau semua itu karunia-karunia yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Nabi Hud alaihissalam, mereka mengejek, ya, mengejek, mencaci, menghina. Nah, itulah kesalahan mereka. Ya. Dan akhirnya Nabi Hud cuma mengingatkan, sesungguhnya aku ini cuma mengutus kamu, diperintahkan oleh Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul, ya, yang memberikan kalian peringatan, nasihat, peringatan, ya, dan kabar gembira. Kalau kalian beriman kepada Allah, tentunya kalian mendapat kabar gembira berupa surga. Selama di dunia kalian diberikan keberkahan, makmur, negerinya subur, penuh berkah, masyarakatnya sehat-sehat. Nikmatnya banyak kalau kita bertakwa kepada Allah. Sekarang pun sama. Kalau di Indonesia ini negeri yang melimpah, ya, penuh makmur ini, sumber daya alamnya, tambangnya, emasnya, lautnya, itu subhanallah, negeri Indonesia ini adalah negeri yang makmur. Makanya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Jepang menjajah dengan kekerasan yang lebih sadis lagi selama 3,5 tahun. Sekarang lagi mau lagi nih Indonesia dijajah oleh Amerika atau Cina. Nah, kalau penguasa negeri ini berkhianat kepada negerinya, kepada rakyatnya, mereka tidak berpihak kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyatnya, ya tunggu saja azab Allah. Ya, bisa jadi yang pertama diazab yaitu para penguasa-penguasa yang berbuat zolim. Jual harta ini bukan untuk rakyat tapi untuk asing, ya, untuk asing, untuk negara luar. Sementara rakyatnya kejam, jahat, pelit, pedit, mahal, semua mahal, itu dosa. Berbuat kezoliman. Nah, ada seorang ulama, sekarang nggak ada nabi, ulama yang mengingatkan rakyatnya, mengingatkan pemimpinnya. Ya, kalau zaman sekarang ini seperti imam besar kita, ya, Habibina Muhammad Rizik Syihab dan ulama-ulama yang lain, mengingatkan negeri ini untuk bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi tidak dihiraukan oleh para penguasa yang tamak, yang serakah, yang rakus, ya, yang cuma mementingkan kebutuhan dirinya, keluarganya, pengikutnya, pendukung-pendukungnya, partai-partainya, tapi tidak untuk kesejahteraan umat manusia. Maka tunggulah azab Allah sebagaimana Allah memberikan azab kepada kaum-kaum terdahulu, dan itu benar. Ya. Percaya tidak percaya, kita lihat saja nanti. Nah, kalau misalnya kita beriman, ya, kita bertakwa kepada Allah, penduduknya, semua rakyatnya, insya Allah kita diberikan negeri yang makmur. Tapi bila tidak, Allah akan berikan azabnya kepada kaum Ad, seperti yang kita bahas saat ini, dan kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut. Allah memberikan azab kepada kaum-kaum terdahulu dengan dahsyat. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nah, mereka ini kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, itu ingkar diajak beriman sama Allah, bertakwa kepada Allah, hanya menyembah Allah. Enggak, mereka macam-macam. Ya, seperti sekarang kan banyak tuh, udah mulai menyembahnya macam-macam, ya, menyembah kuburan, pohon-pohon, keramat dan sebagainya, ya. Auzubillah summa auzubillah. Nah, akhirnya mereka sombong, nggak mau menerima dakwah daripada Nabi Hud alaihissalam. Bahkan mereka menantang-nantang, mana tuh hai Hud, kalau emang kamu itu memang seorang nabi, mana buktinya kamu nabi? Dikasih sama Allah bukti kenabiannya itu berupa apa? Unta betina, unta. Nah, kata Nabi Hud, ini unta ini pelihara, ya, biarin dia hidup, kasih makan di bumi Allah ini, kasih makan. Tapi enggak, bahkan unta itu diprovokasi untuk dibunuh. Nah, ya, untuk dibunuh sama wanita tua. Nah, ini dia wanita tua. Nah, bernama Unaiza binti Ganam ibnu Mizlas atau Ummu Usman. Wanita ini tua nih, udah tua, provokator lagi kan. Dia benci banget itu sama Nabi Allah. Takut kedudukannya, takut kekayaannya berkurang dengan seruan-seruan yang dilakukan Nabi Hud alaihissalam. Satu lagi yang lebih muda nih, wanitanya bernama Sadaqah binti Al-Muhayya ibnu Zuhair ibnu Al-Mukhtar. Yang dia nih, wanita ini lebih muda ini dari tadi Unaizah tadi,
dia punya kedudukan yang tinggi, kaya juga, kaya, terhormat, cantik lagi, tapi jauh dari Allah. Jadi kalau misalnya yang nonton YouTube saya ini cantik, kaya, tapi sombong sama Allah, jauh dari Allah, ya azab Allah sangat pedih. Saudaraku, dimanapun Anda berada, nah mereka inilah yang memprovokasi kaum Samud untuk membunuh daripada unta betina tadi. Oh, bunuh aja. Mereka takut kalah saingan pengaruh sama Nabi Hud. Nah, maka kaum Samud ini akhirnya membunuh. Bahkan mereka kaum ini menantang-nantang. Seperti itu ya, menantang-nantang supaya menurunkan azab. Maka akhirnya Allah turunkanlah sebuah azab yang lamanya 7 malam. 8 hari berturut-turut. 1 jam, bayangkan 1 jam aja. Angin topan kalau udah ngamuk ya. Badai, petir, udah ngeri. 1 jam aja nih. Coba kita statusnya setengah jam aja deh. Angin kencang itu udah mau pura-pura adakan banyak. Ini bukan 1 jam, bukan setengah jam, tapi 2 jam, 3 jam, 4 jam, 24 jam sehari kan. Terus 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 8 hari. Gimana nggak hancur sebuah negeri itu? Walaupun bangunannya kokoh-kokoh, kuat-kuat, tapi akan hancur dengan badai yang kekuatan badai itu luar biasa. Itu bala tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa itu. Ya bayangkan tiang listrik aja bisa tercabut. Pohon yang besar-besar aja itu, pohon-pohon raksasa bisa akalnya tercabut. Apalagi cuma bangun yang genteng. Roboh semua. Akhirnya mereka mati bergelimpangan, ya, gosong-gosong semua. Penduduk kaum Samud, ya, kaum Nabi Hud yang durhaka kepada Allah, kaum Ad. Nah, mereka akhirnya mati berlimpah-limpah 8 hari, 7 malam. Siang malam semua binatang-binatang itu berterbangan semuanya. Ya, subhanallah. Ya. Nah, setelah itu saudara kenal Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya mereka mati. Nah, itulah yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu takut. Takut apa? Takut kalau pas awan gelap itu akan menimpa kaumnya. Rasulullah amat sangat takut. Nah, saudaraku yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah perasaan takut kepada Allah yang harusnya dimiliki oleh seseorang yang dikenal sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin, yang diketahui dari sabda beliau sendiri. Jadi Rasulullah ini Sayyidul Awwalin wal Akhirin, awal dan akhir, ya, Tuhan yang awal akhir, ya, yang dari sabda beliau sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan tidak akan mengazab suatu kaum selagi baginda Nabi SAW bersama mereka. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menjamin demikian. Namun perasaan takut baginda Nabi SAW kepada Rabbnya sedemikian rupa, sehingga ketika datang awan gelap atau angin topan, beliau teringat azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu. Nah, sekarang lihatlah dari diri kita yang selalu bergelimang dosa ini. Apakah kita melihat ketika ada gempa, ketika ada azab, ketika ada tsunami, adakah tumbuh rasa takut kita? Ya, Masya Allah. Jadi para nabi, para rasul adalah hamba-hamba Allah yang teramat sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergemuruh, makanya mereka para nabi rasul salat Allahu akbar. Mereka pelan-pelan menangis, bergemuruh, gemetar mereka itu karena takutnya kepada Allah. Mereka seolah sedang menghadap raja yang maharaja, Allah Subhanahu wa taala. Takut. Nah, adakah kita ketika kita sholat takut kita kepada Allah, menangis kita kepada Allah? Pelan-pelan kita. Nah, kemudian kalau kita ngelihat api, itu Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, itu ketika masih kecil, masih sekitar umur di bawah 5 tahun, ibunya masak, menyalakan tungku api, bergemetar, bergemuruh hatinya Umar bin Abdul Aziz, yang akhirnya mereka menjadi khalifah yang sangat adil. Yang gak ada di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu kemiskinan. Itu khalifah, dianya miskin. Bayangkan, dianya miskin, rakyatnya makmur, ya. Semua rakyatnya yang miskin dicatat, dikasih harta, nggak ada yang mau karena mereka udah pada makmur. Malah yang miskin dirinya sendiri, Umar bin Abdul Aziz. Walaupun dia berkuasanya tidak terlalu lama, tapi dia punya keadilan, dia punya jiwa-jiwa yang sangat luar biasa, ya, lama dikenang oleh umat. Bukan hanya selama dia menjabat, sampai sekarang, sampai akhir kiamat, sampai nanti di akhirat di surga, orang-orang surga mengenal itu Umar bin Abdul Aziz daripada cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
itulah yang harus ditumbuhkan, rasa takut. Nah, kita harus menumbuhkan rasa takut. Rasa takut itu ditumbuhkan bukan serta-merta dengan ujuk-ujuk, dengan hal sendiri, tidak. Sering baca Quran, sering baca ayat-ayat tentang alam kubur, tentang kematian, ya, tentang azab-azab. Di antaranya adalah tentang kisah-kisah kaum-kaum terdahulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, ditumbuhkan. Orang yang sering baca Quran, tumbuh rasa. Orang yang rajin sholat, sholat wajib, sholat sunnah, tumbuh rasa takutnya. Orang yang rajin saum, saum wajib, puasa, atau saum-saum sunnah, Senin Kemis, atau saum saumnya Nabi Daud, ya, Senin puasa, Senin enggak, atau saum Yaumul Bait, ya, 3 hari tengah-tengah bulan. Itu saum-saum yang luar biasa yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di video kisah dari tentang takutnya Rasulullah SAW ini ya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan kita hidayah. Nah, ini diambil dari buku kitab Fadilah Amal, ya. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya yang disampaikan. Untuk kesekian kalinya WA saya 0896 7164 9857. Saya ulangi, WA donasi ya, 0896 7164 9857. Bagi Anda yang ada rasa takut hartanya itu tidak bisa menyelamatkannya dari api neraka jahanam, ayo memberikan donasinya untuk kaum fukaro, duafa, masakin, ya. Kita ada banyak nih yatim piatu, ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu, ada duafa. Di sekitar lingkungan ini ada 20-an, dan kerjasama dengan yayasan rumah yatim Al-Latif ada 120, sekitar 150 lah, ya, yang masih membutuhkan uluran tangan kita semua, saya, Anda semua. Kalau saya bisa sedikit, tapi kalau saya ngajak Anda kan bisa banyak, ya. Ada juga yang sakit stroke, ada juga yang tunanetra, aduh banyak. Ada juga yang lagi membangun pembangunan masjid, ya, yang mudah-mudahan kalau kita mau memberikan donasinya karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan donasi-donasi itu akan tersimpan rapi di Lauhul Mahfuz dan akan menjadi pemberat ketika nanti di padang mahsyar, akan menjadi peneduh ketika matahari sejengkal, ya, akan menjadi jalan kita menerima amal kita dari tangan kanan atau dari depan, ya, kalau kita senang berinfak. Dan mudah-mudahan dengan infak sedekah yang kita berikan itu akan kita diberikan nama Allah sebuah keistimewaan, bisa memasuki sebuah pintu surga yang besar, yang luas, yang lebar, yaitu namanya pintu asy-syafaah, ya. Yuk, mari terus kita memberikan donasi buat kaum fuqara, duafa, masakin, infak sedekahnya di nomor WA donasi saya tadi 0896 7164 9857. Atau bagi Anda yang masih ingin memberikan donasi baju layak pakai, baju baru, sepeda, motor, bahkan mobil untuk fisabilillah, insya Allah mudah-mudahan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk umat, untuk membantu umat-umat yang berkekurangan. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, itu karena kebodohan saya, kelemahan saya juga hamba Allah pendosa. Saya bukan ustadz, ya. Saya bukan ustadz, saya belum baik, saya ingin baik, ya. Anda lebih baik dari saya, dan saya ingin baik seperti Anda. Saya ingin menjadi orang yang baik. Doakan saya biar Allah Subhanahu wa taala memimpin saya, membimbing saya, menunjuki saya ke jalan yang lurus. Semoga Anda para dermawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehat, senantiasa dalam rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa, dianugerahi anak-anak yang soleh dan soleha, pasangan yang soleh soleha, kemudian rezekinya lancar, penuh berkah, insya Allah. Dan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bagi Anda yang senantiasa memberikan donasinya untuk kaum fakir miskin, duafa, dan sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Kita tutup motivasi ini, pembacaan kitab Fadilah Amal ini, dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.